Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya tentunya di channel Kreasi Rahmat. Pada kesempatan kali ini saya ingin mereview kembali hasil upgrade mobil aki anak jenis PMB M7688. Pada video sebelumnya saya juga sudah pernah mengupgrade mobil aki ini dengan menggunakan dua buah ISC mini 20 ampere dan juga aki lithium ion 12 volt. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin mereview kembali hasil upgradean terbaru yang saya lakukan pada mobil aki anak ini. Oke, langsung saja kita gas bro. Oke guys, langsung saja kita bahas. Jadi mobilan aki ini menggunakan dua buah ISC. Satu ISC mini 20 ampere sebagai penggerak dinamo setir, dan satu lagi ISC 320 ampere sebagai penggerak dinamo untuk roda mobil aki ini. Jadi di sini ada gearbox yang sudah saya ganti sepaket dengan motor atau dinamonya. Untuk dinamonya tipe 550 23.000 rpm, sementara gearbox bawaan pabriknya itu ukuran dinamonya lebih kecil, tipe 390 hanya 13.000 rpm. Jadi setelah diganti, ukuran dinamonya menjadi lebih besar, tenaganya lebih kuat, dan speednya lebih kencang, dari 13.000 rpm menjadi 23.000 rpm. Untuk menghidupkan kedua ISC ini, saya menggunakan satu aki motor 12 volt. Untuk jalurnya seperti ini guys. Jadi di sini ada satu konektor yang terhubung dengan kedua ISC. Ini positif dan ini negatif. Untuk kabel negatif terhubung langsung dengan aki negatif, sementara kabel positif terhubung dengan saklar yang berada di sini. Saya tempatkan di pin bagian atas. Untuk pin bagian bawahnya terhubung dengan aki yang positif. Di sini ada kabel kecil terhubung dengan indikator baterai atau digital voltmeter untuk mengetahui kekuatan aki yang kita gunakan. Jadi sengaja saya simpan di sini saklarnya untuk menyembunyikannya dari anak saya. Karena kemarin saya simpan di sini ternyata anak saya selalu menghidupkan tanpa mematikannya, sehingga membuat akinya menjadi lebih cepat lowbat. Bahkan bisa membuat aki menjadi cepat drop atau cepat rusak. Jadi saklarnya saya letakkan di bagian bawah mobil aki ini. Untuk menghubungkan kedua ISC ini dengan receiver dari transmitter yang kita gunakan, jalurnya seperti ini. Jadi konektor 3 kabel dari ISC mini 20 ampere sebagai penggerak dinamo setir dalam keadaan utuh. Ini kita colokkan ke channel 1 pada receiver. Jadi letaknya di bagian ujung receiver ini. Dan untuk konektor 3 kabel dari ISC 320 ampere sebagai penggerak dinamo pada roda mobil aki ini, kabel yang berwarna merah yang terletak di tengah saya cabut untuk mencegah terjadinya arus bolak-balik antara kedua ISC yang dapat menyebabkan kerusakan pada receiver maupun ISC yang kita gunakan. Dan ini kita colokkan ke channel 2 di samping channel 1 pada receiver dari transmitter yang kita gunakan. Kemudian untuk menghubungkan dengan dinamo, di sini ada soket dari receiver box bawaan pabrik. Saya lepas dan saya sudah tidak gunakan lagi karena remote bawaan pabriknya itu sudah saya tidak gunakan. Jadi kabel berwarna hijau dan coklat ini saya sambung ke ISC mini 20 ampere sebagai penggerak dinamo setir. Jadi ini kabel yang mengarah ke dinamo penggerak setir. Kemudian untuk kabel dari ISC 320 ampere, kabel dinamonya itu, konektor dinamonya saya sambung ke saklar yang di bagian sini. Jadi dari dinamo, kabel dari dinamo ini terhubung juga ke saklar yang ada di sini. Untuk saklar sebentar kita bahas dulu yang ada pada bagian sini. Di sini ada 3 kabel berwarna merah, putih, dan hitam. Kabel ini berasal dari konektor tempat charger
mobil aki ini. Saya cabut semuanya. Untuk kabel putih dan hitam saya satukan, dan di sini kabel merah. Untuk kabel hitam dan merah yang ini saya sambung ke saklar yang bagian depan ini. Jadi sistem chargernya itu kabelnya dari soket charger ini ke saklar yang di bagian depan ini. Jadi fungsi dari saklar ini sebagai saklar pengalihan. Ini saklar untuk mengalihkan antara receiver box dan juga ISC untuk menggerakkan dinamo pada roda mobil aki ini. Kemudian saklar yang ini untuk pengalihan sistem pengecasan. Jadi ketika posisinya seperti ini, maka aki yang 6 volt yang akan terisi. Ketika posisinya seperti ini, maka aki 12 volt yang akan terisi. Untuk jalurnya itu seperti ini guys. Jadi seperti ini. Kabel yang berada di tengah itu ini saklar untuk sistem pengecasan. Yang berada di tengah itu langsung ke konektor pengecasan aki. Yang pada bagian ujung ini aki 6 volt terhubung dengan aki 6 volt positif dan negatif. Kemudian yang di bagian ujung sini terhubung dengan aki 12 volt. Dan ini sebagai saklar pengalihan antara receiver box dan juga ISC. Jadi ini yang bagian tengah terhubung dengan motor penggerak untuk roda mobil aki ini. Jadi ini positif dan negatifnya. Untuk yang di bagian sini terhubung dengan receiver box bawaan pabriknya, sementara yang di bagian sini terhubung dengan ISC 320 ampere sebagai penggerak dinamo untuk roda mobil aki ini. Jadi tinggal kita colokkan charger ke bagian sini, dan cas yang saya gunakan itu cas yang seperti ini, charger IMAX B6, atau kalian juga bisa menggunakan charger yang seperti ini, charger aki. Jadi ada settingan antara 6 volt dan 12 volt. Jadi kalau kita ingin mengecas akinya, kita harus sesuaikan dulu casnya. Kita setting ke 6 volt untuk mengecas aki yang 6 volt. Kita setting casnya ke 12 volt untuk mengecas aki yang 12 volt. Dan harus di setting agar akinya tidak meledak atau rusak. Kemudian kita bisa tes, dan untuk rangkaiannya nanti saya sertakan di video. Kita tes dulu. Jadi ketika kita menghidupkan mobil ini, kita tekan pedal maju, kita tekan pedal dalam keadaan saklar seperti ini, maka mobil ini akan bergerak maju. Kita tekan mundur, maka mobil ini akan bergerak mundur. Tetapi kalau posisinya seperti ini, maka pedal ini tidak akan bekerja. Tetapi yang bekerja itu adalah transmitter. Jadi kita tes untuk menghidupkannya. Oke, sudah connect. Dan kita tes. Untuk setir, untuk throttle-nya kita tarik, maka mobil ini akan bergerak maju. Kita dorong tuas, maka mobil ini akan bergerak mundur. Dan pedal ini tidak akan bekerja. Sebaliknya juga seperti itu. Kalau saklarnya posisinya seperti ini, maka throttle dari transmitter yang kita gunakan itu tidak bekerja, tetapi pedal yang akan bekerja. Untuk transmitter yang saya gunakan itu transmitter dari FlySky FS GT2B. Jadi untuk rangkaiannya itu kira-kira seperti itu guys. Jadi rangkaian ini sedikit berbeda dari video sebelumnya yang pernah saya upload. Untuk lebih jelasnya silakan cek deskripsi.
Kalau ada kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf. Dan jika video saya ini bermanfaat, jangan lupa like and share. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe-nya juga, teman-teman. Oke, bagi teman-teman yang ingin mengikuti cara saya, silakan simak rangkaian yang sudah saya buat. Oke, terima kasih.